Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya selaku koordinator Humas Kemajik berinisiatif untuk membuat podcast. Kenapa saya membuat podcast? Ya, podcast ini hanya untuk menghibur keluarga mahasiswa. Ya, kalaupun ada yang dengar dan terhibur, alhamdulillah. Dan untuk pertama kalinya juga kan Kemajik bikin podcast. Terus di sini podcastnya itu untuk kedepannya akan berisi soal sekitar dunia kampus atau juga insya Allah nanti isu-isu hangat seputar ilmu kelautan. Nah, untuk pembuka podcast pertama ini saya tidak sendiri. Saya ditemani sama, perkenalan diri Muko. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Firdaus. Biar enak sih, panggil Daus aja ya. Iya, angkatan 19. Oh iya, saya lupa perkenalan diri, tahu atau belum Pak perkenalan diri. Oh ya, saya perkenalkan, nama saya Erwin, angkatan 2018, selaku koordinator Humas Kemajik BPH periode 2020-2021. Nah, untuk podcast yang pertama sih ya mau bahas soal ini sih. Gini sudah mau lihat gitu surat edaran? Sudah. Toh katanya kuliahnya online lagi. Iya, online untuk lagi. Semester ini online lagi, pakai caps lock ya. Online lagi, tanda tanya tuh caps lock. Aduh, bagaimana itu Daus menurutmu? Kalau online lagi semester ini, efektif tidak? Kalau gua sih Kak, di otak gua nih ya, dan pandangan gua, ini kuliah online ini gak efektif. Kenapa tuh? Coba aja bayangin dah. Kuliah offline aja untuk orang-orang seperti saya dan saya juga. Orang-orang yang kayak saya ini yang emang kategorinya pemalas, itu kuliah offline aja masih nggak nangkep materi-materi yang disampaikan dosen. Apalagi online nih. Cuma lewat laptop, lewat WhatsApp, lewat Sikola, lewat Zoom, Google Meet. Yang kalau di Zoom itu sudah di mute, kameranya juga dinonaktifkan. Nah, mana tahu dosennya lihat kita apa yang dibikin. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu nih Kak, yang seharusnya nih ya, gua bisa rajin. Mungkin pandangan pembikin aturan tentang kuliah online. Kalau misalnya untuk orang-orang kayak gua kayak gini ya, pemalas kayak gini ya, kuliah online itu sebenarnya bisa, cuma nggak efektif karena kita aja kalau misalnya kuliah offline, dengerin dosen di depan aja itu malesnya minta ampun ya Allah, bener-bener dah malesnya minta ampun, mau dengerin ngantuk. Padahal itu di kelas loh. Apalagi yang cuma online sambil rebahan di kasur, megang HP, tiba-tiba bilang nih dosen nih, kelas dimulai. Ya, buka WhatsApp, dikirim link Zoom, buka Zoom. Dengerin dah tuh dosen nyerocos, dosen ngoceh dah tuh, dosen ngomong apaan baik. Dosen ngomong, kita mantengin, kamera juga nggak on. Kamera dimatiin, mic dimatiin, dosen jelasin materi. Kita sambil rebahan posisinya nih. Kalau ngantuk tidur. Lihat. Masalahnya ya Kak, ada nih Kak pengalaman gue nih Kak. Apa tuh? Kenapa nih? Gue tuh bisa bilang ini gak efektif karena emang ada pengalaman gue. Jadi sempat tuh gue beberapa kali gue gabung gue ke kuliah online lewat Zoom. Pas gabung, gue dengerin tuh dosen yang ngomong, kameranya off, mic-nya juga off. Sambil rebahan nih gue posisinya. Pas gue dengerin dosen ngasih materi, awalnya sih gue fokus, gue berusaha buat masuk. Sama. Iya nggak sih kayak gitu, kayak berusaha buat masuk. Iya. Karena kan enak toh. Iya, enak. Cuma di kos atau di rumah. Iya. Tapi lama-lama ada kali 10 menitan
Tiba-tiba kok nih mata udah 5 watt. Mata udah 5 watt. Lama-lama tidur. Pas bangun-bangun, lah kok tinggal 4 orang doang di Zoom. Tinggal 4 orang doang di Zoom lu. Sama pernah. Saya juga tuh pernah sambil OTW. Iya. Bawa kendaraan sambil kuliah online. Jadi pas sampai tujuan lah sisa saya. Tuh, jadi kalau misalnya kuliah online karena tidak efektif karena apa? Karena tidak dipantau langsung oleh dosennya. Ya. Dipantaunya lewat media komunikasi. Kalau misalnya offline kan secara tatap muka nih Enak. iya dipantau langsung oleh dosen. Seandainya kita tidur ditegur. Jadi kalau misalnya online kan mau ditegur gimana, ketahuannya gimana? Emang dia dukun? Tahu juga kagak kita tidur. Jadi bagi saya sih nggak efektif kalau untuk orang-orang seperti saya. Tapi ya mungkin kedepannya mungkin dosen-dosen mungkin di fakultas mungkin bisa kalau misalnya ada lewat Zoom atau apa, mungkin sekiranya buat peraturan untuk kameranya di on. Tapi sebenarnya kata gue juga kurang efektif juga kalau kameranya on. Karena nih ya, walaupun dia dipantau kameranya on, tetap sekarang kan namanya generasi milenial katanya ya. Milenial loh. Waduh. Bukan milenial sih, Gen Z. Waduh. Anak-anaknya edgy. Nah, anak-anak milenial sekarang kan pada pinter-pinter. Saking pinternya nih ya, bisa ngadalin dosen. Oh, iya. Itu sekarang lewat Zoom aja ya. Bisa tuh ditempel. Ditempel foto lewat apaan gitu. Pasti kalian nih penonton podcast ini pasti juga pernah lihat dah di TikTok atau di mana. Life hacknya tuh. Iya. Tips and trick biar nggak ketahuan dosen kalau misalnya pengen tidur. Maksudnya emang bisa licik semakin anak-anaknya tuh semakin bisa licik. Gitu kan. Iya, memang lebih enak offline. Bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu ciwai-ciwai. Aduh. Jadi gini kan surat edaran yang pertama yang saya baca tuh perkuliahan tetap online, tapi laboratoriumnya offline. Nah kan enak tuh kan, ada alasan dari teman-teman yang dari luar mungkin bisa ke Makassar, yang lama kita ketemu yang di daerah. Mungkin dia ke Makassar karena nanti labnya offline, jadi dia ke Makassar. Nah tapi keluar lagi surat edaran, katanya perkuliahan dan laboratorium tetap online dua-duanya. Nah saya ini sebagai angkatan 2018 yang nanti ini sudah masuk semester 6, bingung mau bikin apa nanti kalau penelitian, kalau labnya online. Apa yang mau dibikin gitu. Ya mungkin beberapa ada yang kayak yang otaknya pintar atau memang memperhatikan dengan baik dan seksama. Kalau misalnya ada lab online mungkin masuk otaknya, tapi kan orang yang seperti saya kan lebih enak kalau secara langsung. Maksudnya nggak bisa dipukul rata lah orang-orang lah. Ada yang emang bisa langsung nangkep, ada juga yang emang lama nangkepnya. Jadi ya itu sih yang saya sayangkan, karena saya sebagai angkatan 2018 ini yang ya tahun ini mungkin sudah ya insyaallah nanti setelah KKN sudah penelitian, ya semoga nanti ya ada yang ditahu. Dan tapi masalahnya bingung karena online semuanya biar lab itu ya. Tapi sebelumnya Kak, kalau masalah efektif atau tidaknya tiap orang mungkin ada yang bisa bilang efektif, ada juga yang tidak, karena kan pandangan orang beda-beda. Cuma kalau misalnya ya balik lagi, kalau orang-orang seperti saya gini yang emang kategorinya pemalas sih emang. Jadinya kurang efektif. Cuma nggak tahu sih kalau emang buat anak-anak yang rajin, mungkin bagi mereka efektif juga, atau mungkin bisa sama seperti saya, bisa bilang tidak efektif juga. Terlepas dari efektif atau tidak ini perkuliahan online, pasti ada gitu sisi plusnya. Betul. Nah menurutmu ini dari kau apa plusnya ini kuliah online? Nih karena plusnya nih ya, karena pertama saya lihat dari
situasi dulu nih. Plusnya kalau kita ambil plusnya kuliah online ini, alhamdulillahnya mahasiswa jadi bisa di dalam ruangan, atau setidaknya tuh tidak berkerumun untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga mencegah iya betul, mencegah virus, ya mencegah corona biar nggak semakin luas, ya mungkin bisa mengurangi lah, setidaknya mengurangi walaupun menambah terus. Karena kita juga tetap keluar. Masalahnya itu. Terus yang kedua plusnya jadi double standar jadinya. Yang kedua itu plusnya nilai, alhamdulillah tuh nilai bisa terkontrol. Nggak tahu sih teman-teman sekalian pada ngalamin juga apa enggak, tapi iya, selama kuliah ini nilai bagus-bagus. Iya, nilai itu bagus-bagus, nilai itu aman. Kalau absen, kalau absennya lancar. Kayaknya nih ya, kayaknya tuh kuliah-kuliah kayak gini tuh mungkin dosennya cuma mantau dari absen doang, kayaknya bisa jadi. Absen dan tugas. Ya mungkin. Tapi alhamdulillahnya kalau kayak gini plusnya ya gitu, nilai bisa aman. Nilai alhamdulillah setidaknya nggak D lah. Ya minim banget, minim banget. C plus. Ya C plus lah. Tapi setidaknya nilai itu terkontrol. Dan kita juga lebih diajar untuk belajar sendiri. Kalau perkuliahan online, terlepas dari plusnya, atau plus juga ada minusnya. Iya. Ya kalau dari saya minusnya apa sih? Ya lebih malas. Kalau dari saya sih lebih malas. Ya, kayak liburan. Sama. Kalau misalnya malas mah. Kayak dari semester, ya saya kan dapat dari semester 4, semester 5. Nah sebentar lagi nih semester 6. Jadi 3 semester ini kayak libur. Kalau saya. Iya. Negatifnya sih kayak libur. Kalau minusnya bagi saya yang pertama itu saya susah gitu ketemu teman-teman, atau misalnya nih bikin kegiatan yang emang cuma ada di kampus. Iya, bukan. Kegiatan yang emang bisa didapat pas kuliah offline. Kegiatan-kegiatan seru yang cuma didapat pas kegiatan offline. Ya banyak, mungkin udah dirasain sama teman-teman semua, atau mungkin sama lu deh Kak. Iya. Pasti banyak banget kan? Iya, banyak banget kegiatan-kegiatan lu, atau proker banyak yang terhambat, seperti sekarang juga ombak terhambat soal kayak gitu, paham lah lu semua lah. Mungkin belum lagi sekarang kampus gitu, kan di lockdown 1 Unhas. Nah kayak gitu udah mungkin minusnya. Terus yang kedua jadi lebih malas. Yang ketiga tuh nggak dapat uang jajan bro. Dipotong, nggak dapat uang jajan bro, karena ya itu doang. Tapi kayak itu doang sih permasalahannya kalau kuliah online. Dari mahasiswa apa sih biasanya kalau misalnya materi ketinggalan bisa nyusul, materi nggak ngerti bisa tanya teman. Tapi kalau kuliah online tuh nggak dapat uang jajan, nggak bisa jajan. Ya Allah, anak muda nggak bisa jajan. Apa kata dunia ntar? Tapi ya gitu sih bagi saya minusnya. Cuma 3 itu aja bagi saya sih. Nggak dapat kenangan-kenangan sama teman-teman. Terus yang kedua jadi lebih malas. Yang ketiga nggak dapat uang jajan. Udah itu aja kalau bagi saya mah. Iya. Dan untuk kedepannya nih, menurut bagaimana kalau misalnya walau satu lagi semester kedepannya lagi masih online deh? Ya kalau itu dibikin. Iya, ngerti. Kalau misalnya bagi saya untuk kedepannya dilihat situasi aja kalau bagi saya. Karena kuliah online ini nih langkah terakhir yang bisa diambil untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Karena kan kalau misalnya offline ya kita bisa lihat kondisi sekarang gimana, pandemi, virus di mana-mana. Malah katanya nih malah makin naik nih virus-virus. Korban-korban malah meningkat. Ya semoga ini vaksinnya juga toh. Iya. Yang ada juga semoga manjur nanti ke depannya. Iya, amin aja dulu. Ya semoga nanti ada lagi surat edaran bulan-bulan berapa begitu. Tapi kalau misalnya
masalah kedepannya bagaimana, ya kita semua sih berharap untuk bisa kuliah offline dan pandemi ini cepat berakhir. Dan mulai juga sekarang koridor sepi. Iya betul. Tuh, itu sih yang dirasa juga yang begitunya kedepannya bagaimana ini, dan takutnya juga kegiatan di berlembaga juga terhambat, otomatis itu ya terhambat ke pasti. Iya makanya. Dan ini juga untuk angkatanku dari semester berapa itu, dari semester 4, 5 dan sekarang 6 yang semua di situ ya mata kuliah inti lah untuk nanti menyusun skripsi atau penelitian. Ya nanti kita kalau mau meneliti jadi bingung mau meneliti apa, karena lab online-nya juga tidak efektif menurut saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin efektif gina rasa. Makanya kalau misalnya kayak gitu kita berharap semuanya untuk kedepannya semoga nih cepat berlalu nih virus. Yang kedua biar cepat-cepat offline, biar semua proker dan berkelembagaan bisa berjalan dengan lancar. Ya jadi untuk kedepannya mah kita semua berharap biar virus ini cepat berlalu, pandemi ini cepat berlalu, dan kuliah offline bisa berjalan dengan lancar sehingga berkelembagaan dan proker-prokernya bisa berjalan dengan lancar. Ya, sekian video Di untuk podcast pertama. Semoga terhibur Ji. Ya itu Ji kalau dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan ada perkataan yang menyinggung dari kami berdua. Waalaikumsalam.